Assalamualaikum anak-anak. Kembali lagi di pembahasan materi di kelas 3 untuk mata pelajaran PPKN tema 1 subtema 3 di kelas 3, yaitu mengenai menghargai kemampuan teman. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, jangan lupa ya untuk membaca doa terlebih dahulu. Baik, adapun tujuan dari pembahasan kita hari ini, siswa dapat memahami makna bersatu dalam keberagaman di sekolah dengan benar. Dan yang kedua, siswa dapat memberikan saran sebagai pemahaman arti dalam bersatu keberagaman di sekolah dengan benar. Ketiga, siswa dapat menceritakan memberikan saran sebagai pemahaman arti bersatu dalam keberagaman di sekolah dengan benar. Anak-anak, masih ingatkah kamu dengan teman-teman sekelasmu? Tentunya pasti ingat kan? Nah, selain keluarga, teman itu merupakan seseorang yang sangat kita butuhkan. Kenapa? Karena seorang teman bisa jadi penghibur saat kita sedih. Terus, seorang teman bisa jadi pemberi nasihat untuk kita saat kita membuat kesalahan. Jika kita melakukan kesalahan, lalu ada seorang teman yang menegur kita, itu bukan berarti teman kita membenci kita. Justru teman tersebut peduli kepada kita. Allah menciptakan manusia berbeda-beda ya. Semua perbedaan tersebut sepatutnya kita hargai, termasuk kemampuan teman. Kemampuan setiap orang itu berbeda-beda. Misalkan ada teman kita yang pandai sekali berpuisi, sedangkan kita pandai berhitung. Lalu teman kita yang satu lagi pandainya melompat, dan teman kita yang satunya lagi pandainya berenang. Nah, perbedaan kemampuan tersebut harus kita hargai dan tidak usah dipermasalahkan. Masih ingatkah anak-anak ibu sikap menghargai perbedaan termasuk sila keberapa? Ayo, sila keberapa? Yaitu sila kedua. Jadi sikap menghargai perbedaan termasuk pengamalan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab yang memiliki lambang rantai. Nah, bagaimana Bu Guru cara menghargai perbedaan kemampuan teman? Ada caranya, yaitu pertama, tidak mencemooh atau menghina kemampuan teman. Dan yang kedua, tidak meremehkan kemampuan teman. Ketiga, menghormati kemampuan dan minat teman. Keempat, menyemangati teman untuk mengembangkan kemampuannya. Kelima, memberikan saran yang baik untuk teman kita yang memiliki kekurangan. Dan yang keenam, mengajak berlatih bersama untuk meningkatkan kemampuan. Nah, Ibu mempunyai pertanyaan nih ke satu supaya anak-anak lebih paham lagi bagaimana kita cara menghargai dan menerima saran dari teman. Ya, pertanyaan ke satu. Kamu melihat temanmu mengalami kesulitan saat mengikuti permainan. Nah, sikap kamu yang akan kamu lakukan adalah, sikap kita adalah sebaiknya kita mengajari teman kita supaya teman kita bisa mengikuti permainan dengan baik. Itu. Lalu, pertanyaan kedua nih. Kamu melihat salah satu temanmu mengejek teman lain yang mengalami kesulitan saat bermain. Nah, sikap kamu yang akan kamu lakukan adalah, benar sekali, sikap kita adalah kita seharusnya memberikan nasihat kepada teman kita untuk tidak mengulangi perbuatannya, yaitu perbuatan mengejek, ya, tidak boleh ya nak. Dan sikap yang kedua bisa kita ambil adalah kita seharusnya juga menghibur teman kita yang sedang sedih agar ceria kembali. Pertanyaan ketiga, kamu melihat temanmu belum mampu mengikuti kegiatan belajar dengan baik. Nah,
bagaimana cara kita memberikan saran? Bagaimana caranya? Yaitu cara yang baik untuk menyampaikan saran kepada teman kita adalah mengajak dia berbicara dan mengobrol dengan kita supaya kita bisa menasihati dia untuk lebih giat belajar supaya bisa mengikuti kegiatan dengan baik ya. Yang keempat, kamu melihat temanmu membuang sampah sembarangan. Saran yang dapat kamu sampaikan adalah kamu bisa menasihati temanmu bahwa seharusnya teman tersebut membuang sampah pada tempatnya, karena membuang sampah sembarangan bisa membuat lingkungan rusak dan terjadi bencana alam seperti bencana banjir ya. Pertanyaan yang kelima, di sekitar depan rumah tetanggamu banyak sekali sampah dan juga kaleng bekas yang berisi air hujan. Saran yang dapat kamu sampaikan adalah, ayo bagaimana kita menyarankan supaya tetangga kita ini tidak membuang sampah. Yaitu sarannya yang bisa kamu sampaikan adalah kamu mendatangi tetanggamu dan menasihatinya bahwa seharusnya sampah-sampah dan kaleng yang berisi air hujan tersebut dibuang ke tempatnya, karena kalau ada air yang menggenang itu bisa menjadi tempat perkembangan biakan nyamuk. Nah, nyamuk itu bisa menyebabkan penyakit demam berdarah. Gitu anak-anak. Kenapa kita harus menghargai kemampuan teman? Kenapa ya Bu Guru? Karena menghargai kemampuan teman memiliki banyak manfaat. Manfaatnya apa saja Bu Guru? Manfaatnya ada banyak. Nah, di sini Ibu hanya mau beri 5 saja ya. Nah, manfaat menghargai kemampuan teman. Yang pertama, kita bisa memiliki banyak teman. Ya. Kedua, terciptanya rasa saling menyayangi. Ketiga, dipercaya oleh teman. Keempat, tidak terjadi pertengkaran. Dan yang kelima, disenangi oleh teman. Baik anak-anak Ibu, kesimpulan pelajaran kita hari ini yaitu sikap saling menghargai kemampuan teman itu merupakan pengamalan sila kedua Pancasila yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak Ibu yang soleh dan soleha, kita tidak boleh memilih-milih teman ya, kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Semua teman itu sama, hanya saja kemampuan kita berbeda-beda, berbeda sifat dan masih banyak lagi ya. Baik anak-anak Ibu, materi pembahasan di tema 1 subtema 3 sampai di sini. Ibu harap anak-anak semua dapat memahaminya dan mempelajarinya dengan baik. Itu saja penjelasan dari Ibu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.